Masalah lingkungan ini 40% adalah dari sampah. Jadi kami kereta api berbasis sampah. Wah, itu kan ekoturism itu. Ya, ini kalau bisa diterapkan di seluruh Indonesia, pertama tidak ada sampah, kedua bahan baku tidak akan pernah habis karena kita produksi sampah setiap hari, lingkungan sangat sehat. Ini luar biasa. Kami kan di PU ini bangun banyak banget TPS DPR. Ini evaluasi yang lalu-lalu, yang waktu saya masih terlibat di sana. Kita bangun 30% tidak berfungsi, 30% kurang berfungsi, 40% berfungsi. Kita tambahin lagi, kita bangun lagi, sama persentasenya. Jadi setiap kali kita bangun, keberlanjutannya itu masih belum bisa kita pertahankan. Sesuai dengan harapan Pak Direktur, kami diminta untuk belajar ke sini, memastikan apakah pengolahan sampah yang ada di TPS Sadur ini, TPS 3R Sadur ini bisa diaplikasikan di tempat lain. Nah, kalau bisa diaplikasikan, kami berharap bisa kami masukkan ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan TPS 3R. Yang harapannya kami setiap tahun ada pembangunan bisa direplikasikan di tempat lain. Dan jujur, semua ini itu saya ambil dari BPS Dana Desa. Karena apa? Karena komitmen kita itu bagaimana menyelesaikan sampah di desa itu, biar masyarakatnya dari Desa Sumatera Barat untuk desa. Masalah sampah, teknologi persampahan, hingga berbagai macam seremoni bertajuk peduli bumi dengan menyolusikan sampah menjadi hal yang sering dibicarakan banyak pihak. Bukan hanya kamu, bukan hanya mereka, saya, kita, tapi para stakeholders di Indonesia. Bali memang menjadi pusat perhatian dunia. Ketika sampah sudah menggunung di TPA, berbagai macam program persampahan ditujukan ke Pulau Dewata. Kami pun demikian. 2017 lalu, kami hadir ke Bali menuju Kabupaten Klungkung, bertemu Bupati, hingga akhirnya membuat percontohan Community Based Waste to Energy. Percontohan itu dikenal dengan istilah TOS, gagasan Supriyadi Legino. Singkat cerita, TOS berhasil diimplementasikan. Bahkan, ada 20 desa di Klungkung yang mereplikasikannya. Sayangnya, 2019 kami meninggalkan Klungkung, meninggalkan Bali, meninggalkan semua kenangan. Kenapa? Ya, biar waktu sajalah yang menjawab. Yang pasti, pada September 2024 ini, kami kembali. Oke pemirsa, kita di Ibu Andika, kita makan dulu, sudah berabad-abad ini tidak makan ini, makan cowok. Walaupun kami tidak lagi di Bali, ternyata kedekatan kami dengan masyarakat dan tokoh adat menggiring TOS dari Klungkung ke Denpasar. Adalah Desa Sumertekaje yang memutuskan untuk menggunakan metode dengan konsep commutative law of algebra. Menurut Pak Supriyadi Legino, 1.000 ton sampah yang diselesaikan di satu lokasi atau TPA sama dengan menyelesaikan 1 ton sampah di 1.000 lokasi. Desa Sumertekaje menjadi bukti. Pengelolaan sampah di sumber menjadi kunci. Dari Sumertekaje, kita bisa berhitung. Bila 70.000 desa di Indonesia mereplikasi TOS, 1 ton saja per hari, artinya 70.000 ton per hari sampah teratasi di Indonesia. Detik berjalan begitu cepat, aku tak berdaya untuk melawannya. Waktu yang selama ini
kalau bisa diterapkan di seluruh Indonesia, pertama tidak ada sampah, kedua bahan baku tidak akan pernah habis karena kita produksi sampah setiap hari, lingkungan sangat sehat. Ini luar biasa. Saya berharap ini bisa kita diskusikan bersama-sama dengan Prof, dengan Mas Arif. Saya bilang di Denpasar, khususnya di Provinsi Bali, belum maksimal terkait dalam pengelolaan sampah. Nah, kami di desa kecil, desa Sumber Kaja ini, dan jujur, semua ini itu saya ambil dari BPJS Dana Desa. Karena apa? Karena komitmen kita itu bagaimana menyelesaikan sampah di desa itu, biar masyarakatnya dari masalah sampah. Apalagi DPSU yang begitu bersokornya, ya, itu sampai sekian ton sampah diangkat beres-beres desa ini. Karena mungkin ya, ada kawan-kawan ada di presentasi sana, mungkin ya belum menemukan sistem yang pas. Satu kali lagi Bapak Ibu, kami di sini sebetulnya bertujuan untuk belajar, gitu ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah atau pengolahan sampah yang ada di TPS 3R Sadu. Nah, kebetulan memang salah satu tugas dari Direktorat Sanitasi itu adalah bagaimana untuk membuat kebijakan terkait pengolahan sampah yang ada di TPS 3R. Ini salah satu saja Bapak Ibu. Jadi TPS 3R ini memang kita sudah bangun dan pembangunannya berbasis masyarakat. Nanti harapannya juga bisa dikelola oleh masyarakat seperti itu. Nah, kemarin Pak Direktur kami mendapat kunjungan dari salah satu yayasan ya Bu ya, dari DML gitu, dan dari Bu Nina ini menyampaikan bahwa ada satu pengolahan TPS 3R yang cukup bagus, salah satu, karena ternyata ada di Palembang ya Bu ya, sama di Padang ya kalau nggak salah. Nah, sesuai dengan harapan Pak Direktur, kami diminta untuk belajar ke sini, memastikan apakah pengolahan sampah yang ada di TPS Sadur ini, TPS 3R Sadu ini bisa diaplikasikan di tempat lain gitu. Nah, kalau bisa diaplikasikan, kami berharap bisa kami masukkan ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan TPS 3R. Yang harapannya kami setiap tahun ada pembangunan bisa direplikasikan di tempat lain. Sudah 4 tahun TOS di Desa Sumber Tekaje beroperasi. Rasanya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Mungkin ini kesempatan kedua untuk kami. Semoga Tuhan memberkati dan alam Bali tersenyum karena gerakan TOS dapat mengurangi beban bumi dari sampah yang menggunung.
Terima kasih Bali. Kesempatan ini tidak akan kami sia-siakan. Mari kita menyatukan hati dan bergerak bersama menyelesaikan problematika di bumi tercinta ini. Ku ingin satu kali lagi. Oke pemirsa, kita lagi makan malam nih di seafood langganan di apa nih paman namanya? Serahan. Dulu sering banget nih makan di sini nih. Sama Pak Fajar, sama Pak Supriyadi. Nah, ini dulu kita sering banget nih makan di sini nih. Udah berapa tahun ya? Berarti udah 5 tahun lebih nih kita nggak makan di sini. Kinam on bakar. Ya. Oke, nih pada mau nyobain rumput laut dulu nih, khasnya sini nih. Mantap. Nih rumput laut nih, anak-anak sih pada suka ya. Saya sih kurang begitu suka. Bulung. Rumput laut asli. Mas Supriyadi nyoba rumput laut nih. Asli nih, cuman ada di Bali. Nih Pak Fajar nyobain. Bukan geranggang, bukan geranggang. Bukan ikan, Pak. Ikan rebus. Ya. Kalau yang biasa, yang pernah di Jepang mah biasa. Oh, iya. Dia kombinasi dengan si kuahnya itu ya, saling melengkapi lah. Enak. Cocok dengan ini ya. Enak nih, beneran dari alam nih. Iya. Tanpa diolah. Nggak diolah emang nih? Kan cuma potong-potong dibersihin. Potong, direbus dikit. Jadi kayak anggur, Pak. Gimana? Bentar. Anggur laut. Oishi des. Oishi des. Iya. Di desa saya itu orang-orang pesisir itu datang bawa bak, Pak, jualan gini. Oke pemirsa, makanan kita sudah datang. Ada sop ikan, ada udang, ada cumi saus Bali, ada ikan apa tuh? Dan kakap ya? Oh mantap. Ini pemirsa, kuahnya sederhana, cuman pas gitu. Makan cok. Oh. Segar. Ikan jengki. Hah? Ikan jengki. Ikan jengki. Jangki. Dan Red snapper. Oh, ini red snapper ini. Kita jangki itu. lembut banget ikannya. Saya mau nostalgia dulu makan ini nih. Ini pemirsa. Bismillah. Oh my god. Gak ada obat. Hajar pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan cok. Waduh, udah masih fresh, terlihat sekali masih fresh.